Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita beribadah kepadanya. Seminggu telah berlalu, Tuhan telah menyertai segenap langkah kehidupan kita. Dan biarkanlah kita dengan syukur kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita beribadah bersama-sama dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan hati serta kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kerinduan kami untuk beribadah kepadamu. Dan Tuhan perkenan kami sekalian yang melangsungkan ibadah ini, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong memberkati kami sekalian, melayakkan kami sekalian untuk menunjukkan satu rasa bakti kami kepadamu. Terpujilah namamu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami pasrahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakin kita bahwa Allah hadir, bahwa Tuhan ada senantiasa serta kita. Amin. Oleh sebab itu kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir dalam kehidupanku, dalam keluargaku, di dalam lingkunganku. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Ku menyembah. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di tempat-tempat rekan-rekan kami menyaksikan siaran ini. Dan biarkanlah ya Tuhan, nyata kuasa-Mu, nyata kemenangan-Mu atas kami semua yang berharap dan berserah hanya kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu pada saat ini. Hati yang telah kami siapkan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, biarkanlah boleh menjadi seperti tanah yang siap untuk ditaburi benih-benih yang akan bertumbuh menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ujian tadi menyatakan bahwa kemenangan terjadi di atas kehidupan kita. Kemenangan terjadi atas kehidupan umat yang berharap dan berserah kepadanya. Kemenangan terjadi, kemenangan Tuhan nyata atas Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan siaran ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mencoba untuk membagikan satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Memahami Kemenangan Tuhan atas Umat yang Mau Menjadi Alatnya. Bagaimana memahami kemenangan Tuhan atas umat yang mau menjadi alat Tuhan? Bagaimana kita memahami? Bagaimana kita mencermati? Bagaimana kita bisa merasakan bahwa kemenangan Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Orang yang mengaku percaya, orang yang mengaku berharap, orang yang mengaku berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita memahaminya? Apakah benar? Seyakin-yakinnya, setulus-tulusnya kita menikmati satu kemenangan yang dari Tuhan? Ataukah pribadi lepas pribadi masih menonjolkan diri bahwa ini adalah kemenanganku, ini kemenangan karena dukungan si A, ini kemenangan oleh karena dukungan si B, ini kemenangan karena dukungan si C, dan inilah yang kemenangan murni dari Tuhan. Mungkin seseorang mengatakan hal itu atau memilah-milah kemenangan-kemenangan yang didapat pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Namun sebagai orang yang berharap, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami bagaimanakah kemenangan Tuhan atas umat yang mau menjadi alatnya. Mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Namun kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil kita akan membacanya hanya dari ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Judul perikopnya, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian,
Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana memahami kemenangan Tuhan atas umat yang mau menjadi alatnya? Atas umat yang mau menjadi alatnya. Siapakah umat yang mau menjadi alatnya? Ya. Siapakah umat Allah yang mau menjadi alatnya? Apakah saya? Apakah Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini? Atau Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan siaran ini lewat YouTube? Siapa umat yang mau menjadi alatnya? Menjadi satu pertanyaan yang harus kita mengerti, kita pahami bersama-sama. Umat yang mau menjadi alatnya, siapakah itu? Pada bagian ini, nats yang kita baca berkaitan dengan kisah kepahlawanan pada diri dan kehidupan seorang yang bernama Gideon. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang mau menjadi alatnya, ya, semua orang akan mengatakan, ya, aku mau menjadi alatnya. Aku siap dipakai Tuhan. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Semua orang mungkin dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam alasan, mereka akan mengatakan, ya, aku siap menjadi alatmu. Orang akan mudah mengatakan hal itu. Mungkin karena melihat orang-orang terdekatnya semuanya tunjuk jari, aku siap menjadi alatmu. Kemudian yang di sebelahnya, aku siap menjadi alat Tuhan. Yang di depannya, aku siap menjadi alat Tuhan. Dan orang-orang sekitar semua mengatakan, aku siap menjadi alat Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mengatakan, mengaku dirinya siap untuk menjadi alat Tuhan. Tetapi perhatikanlah, hal pertama yang harus kita ketahui manakala seseorang harus memahami kemenangan Tuhan atas umat yang mau menjadi alatnya adalah, boleh semua mengatakan siap, boleh semua menunjukkan jarinya menyatakan kesiapannya. Tetapi perihal menjadi alat Tuhan adalah kedaulatan Tuhan untuk memilih orang-orang yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang melatar belakangi kepahlawanan yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama Gideon ini adalah bahwa orang-orang Israel berada di bawah satu tekanan yang luar biasa oleh bangsa Midian. Mereka semuanya takut menghadapi orang-orang Midian. Suku-suku yang bersama-sama dengan
Gideon pada saat itu adalah suku Manase, kemudian suku Asyir, suku Zebulon, Naftali, dan juga disebutkan juga Efraim ada serta. Dan mereka semua ini, suku-suku yang ada ini mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Mereka sangat ketakutan semuanya manakala diperhadapkan dengan orang Midian. Karena pada bagian sebelumnya dikisahkan bahwa orang-orang Midian yang mencoba untuk mengintimidasi mereka, membuat mereka sengsara. Mereka bagaikan belalang yang mengkeriap, banyaknya jumlahnya, sehingga orang-orang dari suku Manase, Asyir, Zebulon, Naftali, dan Efraim ini, mereka semua diperhadapkan dengan ketakutan dan kecemasan. Tidak hanya ketakutan, tidak hanya kecemasan, tidak hanya kekhawatiran, tetapi satu keadaan kelaparan juga mengancam mereka. Karena orang-orang Midian ini manakala memperhatikan bahwa orang-orang dari suku Manase, Asyir, Zebulon, Naftali atau Efraim ini bercocok tanam, kemudian mereka mencoba untuk mengawas-awasi sampai hasil panennya pun diambil mereka semuanya. Tidak hanya hasil panen, bahkan juga satu keadaan di mana mereka memelihara kambing, domba, lembu, ya, itu mereka angkut juga. Sehingga secara otomatis mereka yang ketakutan ini juga merasakan satu ancaman kelaparan yang luar biasa. Inilah ketakutan yang dihadapi oleh orang-orang Manase, Asyir, Zebulon, Naftali, dan juga Efraim. Mereka sangat takut, mereka sangat cemas, mereka sangat khawatir, mereka sangat menderita oleh bangsa Midian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat Tuhan memperhatikan kehidupan umatnya. Dan apa yang terjadi? Malaikat Tuhan menghampiri seorang yang bernama Gideon. Apa yang terjadi? Ada berbagai macam tanya jawab yang disampaikan antara malaikat Tuhan dengan Gideon pada saat itu. Dan yang terjadi adalah, kalau memang engkau adalah Allah pemeliharaku, memang aku mendengar, aku mengetahui kisah-kisah tentang pertolongan Tuhan kepada bapa leluhur kami, orang-orang Israel. Memang aku mendengar, memang aku mengetahui. Tetapi kalau memang benar Tuhan menolong memimpin mereka, bapa leluhur kami, tetapi kenapa keadaan yang menimpa kami ini sedemikian luar biasa parahnya? Ini disampaikan kepada malaikat Tuhan. Tidak hanya sekali, dua kali, sampai berkali-kali tanya jawab ini disampaikan oleh Gideon kepada malaikat Tuhan untuk memastikan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah adalah sang pemberi kemenangan atas umatnya Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, malaikat Tuhan itu sampaikan kepada Gideon bahwa kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Apa yang terjadi dalam benak pemikiran Gideon? Okelah, engkau memilih aku, tetapi aku ini yang terkecil, yang termuda dari kaum keluargaku. Bahkan keturunanku ini adalah bagian yang terkecil dari suku Manase. Kenapa engkau memakai aku yang kecil ini? Kenapa engkau memakai aku yang tidak diperhitungkan oleh kaum sesukuku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini disampaikan kepada malaikat Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan sampaikan kepada Gideon bahwasanya ini adalah
kedaulatan Tuhan. Ini adalah kedaulatan Allah untuk memilih, memakai seseorang untuk menjadi alatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara juga perhatikan lagi, di mana malaikat Tuhan itu menjumpai Gideon adalah Gideon berada pada satu tempat yang tersembunyi untuk memeras anggur supaya tidak kelihatan oleh tentara atau orang-orang Midian yang berusaha menangkap orang-orang Israel. Pada bagian ini, Gideon pun adalah selain orang atau kelompok orang yang terkecil dari kaumnya, pada bagian ini Gideon juga adalah orang yang penakut. Saking takutnya menjadi penakut. Dia berada di tempat tersembunyi supaya tidak kelihatan. Dan bahkan kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan bagaimana percakapan-percakapan yang terjadi antara Gideon dan malaikat Tuhan, sehingga bisa meyakinkan Gideon untuk maju menjadi pahlawan, untuk berperang melawan orang-orang Midian, maka ketakutan itu masih ada, kecemasan itu masih ada. Sampai suatu saat Gideon diperhadapkan, majulah ke sana, berperanglah pada malam hari ini. Gideon pun masih merasakan satu ketakutan yang luar biasa, sehingga Tuhan berkemurahan. Kalau kamu masih takut, maka ajaklah pura bujangmu itu untuk turun ke bawah melihat keadaan di sana. Jadi pada bagian ini, untuk menjadi alat Tuhan adalah kedaulatannya. Apakah orang itu terkenal atau tidak? Apakah orang itu memiliki jiwa penakut atau tidak? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tergantung Tuhan mau pakai seseorang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, dalam keadaan keluarga seperti apa, terpandang atau tidak, terkenal atau tidak, seperti apa jiwa kita, penakut atau tidak, perhatikanlah, kalau Tuhan mau pakai, kalau Tuhan berkehendak, maka seseorang harus mengatakan siap. Seseorang harus mengatakan aku siap dan aku mau. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Kemudian pada bagian yang berikutnya, bagaimanakah umat yang mau menjadi alatnya? Bagian yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Kemudian bagian berikutnya, bagaimana umat yang mau menjadi alatnya adalah umat itu harus mau, harus siap menjadi alatnya. Dengan kriteria, dengan ketentuan. Pada ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, pasal yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang siap, orang yang mau itu bukan sekedar mau, bukan sekedar siap, acung tunjuk jari untuk menjadi alatnya, tetapi orang itu adalah orang yang mau mengakui bahwa segala kemenangan hanya milik Tuhan. Syarat ini harus diketahui, syarat ini harus dipahami, karena Tuhan tidak mau bahwa kemenangan-kemenangan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu diakui oleh segelitir orang atau seseorang yang mengatasnamakan ini adalah kemenanganku, ini adalah karena jasaku, ini adalah karena usaha upayaku semata. Memang ini adalah atas pertolonganmu, ini adalah karena bantuanmu, ini adalah karena engkau.
dan ini yang hanya dari Tuhan. Bukan. Bukan seperti itu yang dimaui oleh Tuhan. Orang yang siap, orang yang mau menjadi alatnya, orang itu harus mengakui bahwa segala kemenangan adalah milik Tuhan. Amin. Rela atau tidak? Boleh atau tidak? Mau atau tidak? Bahwa kita harus mengakui bahwa segala kemenangan hanya milik Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat 2 sampai dengan yang ketiga disebutkan manakala Gideon membawa pasukan yang banyak sekali yang mengatakan aku siap, aku siap, aku siap, aku siap. Dan Tuhan katakan, aku tidak mau dengan pasukan yang sebanyak itu. Jangan-jangan orang Israel nanti setelah mereka mendapatkan kemenangan, mereka akan berkata bahwa ini adalah karena usahaku, ini adalah karena kerja kerasku. Tuhan tidak mau. Sehingga Tuhan sampaikan kepada Gideon, katakan kepada mereka, siapa yang takut dan gentar, pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Tuhan mau menyeleksi orang yang hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan percaya. Ikut-ikutan merasakan satu keselamatan yang dari Tuhan. Hanya ikut-ikutan saja. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau bahwa mereka sekalian memiliki satu keyakinan dari dalam hati yang paling dalam. Mereka menikmati satu kemenangan dari Tuhan. Orang harus memiliki keyakinan itu. Orang harus menyadari hal itu. Itu yang Tuhan mau. Bahwa kemenangan adalah milik Tuhan. Kemenangan adalah hak Tuhan. Dan tidak boleh seorang pun mengatakan, ini hasil usahaku, ini kerja kerasku. Memang manusia berusaha, memang manusia bekerja, berupaya. Itu adalah hal yang harus dilakukan. Tetapi kemenangan, tetapi keberhasilan untuk menyelesaikan setiap tantangan, permasalahan, persoalan hidup di dalam mengisi hari-hari, itu adalah kemenangan yang dari Tuhan, keberhasilan yang dari Tuhan, karena Tuhan yang menentukan semuanya itu. Amin. Manusia berusaha, manusia berkarya, harus. Tetapi Tuhanlah sang penentu untuk kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah orang yang siap. Jadi orang itu harus mengakui kemenangan milik Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, apa yang menjadi kriteria orang yang siap untuk menjadi alatnya adalah bahwa seseorang itu menunjukkan satu kesiapsiagaan, kesiapsediaan, berjaga-jaga, waspada. Orang tidak terlena, orang tidak mudah terlena oleh keadaan atau situasi. Pada bagian ini disebutkan dalam ayat yang keempat sampai dengan yang keenam, bahwasanya aku tidak mau juga masih terlalu banyak orang yang telah kau seleksi. Apakah seseorang itu mengakui bahwa kemenangan milik Tuhan atau tidak? Takut Tuhan, ya, percaya atau tidak? Jadi setelah diseleksi itu, kemudian Tuhan mau menseleksi lagi bahwa orang itu memiliki satu kesiapsediaan atau tidak, sikap yang waspada, senantiasa berjaga-jaga atau tidak. Jangan-jangan mudah puas, jangan-jangan mudah terlena. Aku tidak mau alat-alatku itu mudah terlena dan tidak siap sedia, tidak siap siaga, tidak berjaga-jaga senantiasa, tidak memiliki satu tingkat kewaspadaan. Tuhan tidak mau itu terjadi pada alat-alatnya. Sehingga Tuhan sampaikan kepada Gideon,
Gideon, suruhlah mereka minum air. Aku tahu mereka kelelahan. Aku tahu mereka sangat kecapean. Oleh sebab itu, bawalah mereka ke air. Dan bagaimana mereka minum air? Nanti aku akan melihat, aku akan menyeleksi siapa yang akan tetap tinggal bersama-sama dengan kamu dan siapa yang harus pulang. Karena dari situ aku akan melihat apakah prajurit itu atau alatku itu adalah orang yang memiliki satu kesiapsiagaan, kesiapsediaan, berjaga-jaga senantiasa atau senantiasa waspada. Aku akan bisa melihat apakah dalam kehidupan seseorang itu ada hal-hal yang demikian itu dari sikap mereka meminum air. Kemudian benar, setelah mereka minum air, maka Tuhan sampaikan, coba tanyakan kepada mereka, siapa di antara mereka yang minum air dengan menjulurkan lidahnya dan menjilat air itu? Kumpulkanlah. Kemudian manakala ada juga prajuritmu yang mencoba meminum air dengan berlutut, mereka minum air menenggelamkan kepalanya sampai ke air, kemudian minum, kumpulkanlah itu bersama-sama dengan orang yang minum dengan menggunakan lidahnya untuk menjilat air itu. Kumpulkanlah mereka. Kemudian yang lainnya biarkan. Kemudian setelah itu dikumpulkanlah. Siapa yang meminum air dengan cara menjilat, siapa yang meminum air dengan cara berlutut, dikumpulkan menjadi satu. Kemudian tinggal 300 orang yang meminum air dengan mengambil air, kemudian dibawa ke mulutnya. Mengambil air dengan tangannya, kemudian dibawa ke mulutnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang siap sedia. Orang-orang yang memiliki cara minum seperti ini adalah orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga. Karena manakala meminum air dengan mengambil dengan tangannya, maka mereka akan bisa memperhatikan kanan kiri apakah ada musuh atau tidak. Mereka senantiasa waspada, mereka senantiasa berjaga-jaga. Oleh sebab itu, orang-orang itulah yang berhak untuk maju bersama-sama kamu ke medan pertempuran melawan orang-orang Midian. Harus memiliki sikap kesiapsediaan, kesiapsiagaan, berjaga-jaga senantiasa, waspada selalu. Itu adalah kriteria yang dimaui oleh Tuhan manakala orang menyatakan siap menjadi alatnya. Yaitu orang yang mau mengakui kemenangan hanya haknya Tuhan. Orang yang menunjukkan sikap kesiapsediaan, berjaga-jaga dan waspada senantiasa, tidak mudah terlena. Itu adalah kriteria orang-orang yang dikenan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun di antara kita, siapapun kita, umat yang merasa ditebus dengan darah yang kudus, dan manakala menjadi alat Tuhan, perhatikanlah. Manakala kita semua mengatakan, aku siap menjadi alatnya, aku siap menjadi alatnya, aku siap menjadi alatnya, maka lihatlah apakah ketentuan-ketentuan ini telah ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena apa? Kejadian keadaan yang terjadi
di sekeliling kita, muka belakang kita adalah keadaan-keadaan yang menggambarkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di dekat kita, yang lebih jauh lagi di kampung kita, yang lebih jauh lagi di desa atau di kecamatan, di kota kabupaten, atau bahkan seluruh bangsa negara kita, Indonesia. Kengerian-kengerian luar biasa terdengar, kecemasan-kecemasan disampaikan oleh banyak orang. Apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan? Apakah kita mau terlarut juga seperti Gideon pada saat itu juga mengalami satu ketakutan yang luar biasa, sampai menjadikan jiwanya dilingkupi oleh satu rasa takut sehingga menjadi penakut di dalam menghadapi situasi keadaan yang menakutkan dalam realitas sekarang ini? Ataukah kita mau mengatakan, aku siap menjadi alatmu dalam situasi kondisi seperti apapun juga ya Tuhan? Seperti Gideon manakala telah diperbaharui, dikuatkan, didorong oleh Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, darah Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita adalah darah yang mahal. Dan biarkanlah itu mendorong kita, menguatkan, meneguhkan kita dalam situasi kondisi seperti apapun, sehingga kita tetap mengatakan, aku siap menjadi alatmu, aku siap menjadi perangkat kerajaanmu dalam situasi kondisi seperti apapun. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat dalam ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22, bahwa kemenangan adalah milik Tuhan. Apa yang terjadi? Gideon dan 300 orang yang tersisa, yang terseleksi itu tadi, mereka semua mendatangi Midian, bangsa Midian, yang mengeriak banyaknya jumlah mereka, menakutkan secara mata memandang. Tetapi Gideon dan 300 orang yang telah teruji itu mendatangi mereka. Dengan apa mereka mendatangi? Mereka mendatangi bukan dengan pedang. Mereka mendatangi bukan dengan pedang. Mereka hanya mendatangi dengan sangkakala mereka. Mereka hanya mendatangi dengan obor dan boyung. Itu bukan alat-alat perang, tetapi mereka mendatangi orang-orang Midian dengan itu. Apakah mereka kalah? Manakala mereka mendatangi orang-orang Midian hanya dengan mempergunakan alat yang bukan untuk berperang. Pada ayat 19 sampai dengan yang ke-22, mereka meniup sangkakala. Mereka meneriakkan, demi Tuhan yang hidup, demi Gideon. Demi Tuhan yang hidup, demi Gideon. Demi Tuhan yang hidup, demi Gideon. Mereka meniupkan sangkakala mereka. 100 orang di bagian sini, 100 orang di bagian sini, 100 orang di bagian sini. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuat mereka sekalian menang. Tuhan membuat mereka sekalian kalang kabut. Tuhan membuat mereka semuanya lari terbirit-birit. Orang Midian lari terbirit-birit.
Dan yang lebih lagi adalah Tuhan membuat di antara orang-orang Midian yang siap dengan pedang mereka. Pedang itu di antara satu dengan yang lain, padahal mereka adalah satu bangsa. Mereka saling menghunus di antara satu dengan yang lainnya, maka banyaklah yang mati, banyaklah yang gugur di antara mereka. Lari tunggang melanggang. Bahkan rajanya Oreb dan Zeb mati dibunuh oleh Gideon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bukan alatnya yang dipakai oleh Gideon dan 300 orang yang membuat mereka menang. Bukan. Tetapi yang membuat menang adalah Tuhan sendiri, karena Tuhanlah sang pemilik kemenangan itu. Hanya manusia itu mau dipakai, siap dipakai atau tidak. Seperti kriteria yang disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kita sebagai orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan, oleh karena karya penebusan kita diberi satu hak sebagai anak-anak Allah, maka biarkanlah kita boleh menikmati, kita boleh memahami kemenangan Tuhan atas umat yang mau menjadi alatnya. Negeri kita saat ini membutuhkan alat untuk menjangkau setiap orang yang mengalami kecemasan dan ketakutan, dan bahkan kelaparan juga. Siap atau tidak? Maka manakala kita adalah tetebusan Tuhan, maka hanya ada kata siap sedia, berjaga senantiasa, waspada, karena kemenangan milik Allah. Kita harus menjadi alat bagi hormat kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bahwasanya kemenangan milik Tuhan dan kita hanya umat yang siap sedia untuk menjalankan apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, dunia, secara khusus Indonesia, diperhadapkan dengan berbagai macam ketakutan, kecemasan. Namun biarkanlah sebagai umat tetebusan-Mu, orang yang berharap, orang yang berserah dan berpasrah hanya kepadamu saja. Kami mau seperti Gideon yang telah Tuhan pimpin, Tuhan telah tunjukkan tentang bagaimana kedaulatan-Mu atasnya untuk siap menjadi alat kerajaan-Nya. Demikian juga kami ya Tuhan, biarkanlah kami juga boleh menjadi anggota warga kerajaan-Mu yang siap sedia untuk menjadi alat terang dan saksi di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, karena kemenangan adalah hak-Mu, sehingga kami hanya siap sedia dan waspada untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami. Dan saat ini kami tetap berserah kepadamu untuk kehidupan yang akan kami lalui lewati. Biarkanlah ya Tuhan, semuanya itu, kemenangan-kemenangan Tuhan telah siapkan, berikan untuk kami. Oleh sebab itu kami mau minta semua kemenangan itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para setiap murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tetap siap sedia berjaga selalu menjadi alat kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.